ngomong. Silakan Bapak Ibu ya, diketik nama, spasi, asal kotanya dari mana ya. Ada Fatmawati Palembang. Ada Ibu Okta, Bu Warti, Suryati dari Lubuk Linggau. Insya Allah. Dari Palembang. Silakan lanjutkan. Pak Rafa Alfati dari Palembang. Ada dari Banyumasin. Sudah. Allah, Insya Allah. Terus ini nak balik ke asal kemana? Sini. Bu Yalmi, Tanjung Sakti. Insya Allah. Sambil kita tunggu jamaah yang lain bergabung Bapak Ibu. Jadi silakan boleh ketik nama dan spasi asal kota. Ada Sani, Ibu Sani atau Pak Sani ini dari Pangkalan Balai. Ada Bu Rosma dari Pagar Alam. Ada Bu Suryati dari Lubuk Linggau. Suwarti Lubuk Linggau. Insya Allah. Silakan dilanjutkan. Ada Pak Bambang, Edi dari Palembang. Sutarmi Banyuasin Palembang. Hei, Oke. Pak, turun lah nak nyingok Eka. Nak nyingok menggadeng. Ini semua jamaah bulan November ya Bapak Ibu. Ya. Ya, silakan. Jarak. Di Macelan suka Ya, dia Ustaz. tuh. Tunggu di lama masuk sikat masuk boleh. Ada Ibu Lisa. Insya Allah. Kita pada cendari ya kan. Iya. Ibu yang bakal. Oke, sambil kita tunggu dulu. Ini belum semuanya ya Bapak Ibu karena pembuatan grup bulan November ini baru tanggal 6, tanggal 9 dan ada tanggal berapa? Tanggal 14 ya. Jadi semuanya belum dibuat grup. Jadi tidak terlalu banyak ya yang ikut agenda manasik online Zoom malam hari ini. Insya Allah ada beberapa kali online nanti Bapak Ibu. Supaya lebih efektif ya acara kita. Semua orang. Oke, Masya Allah. Alhamdulillah, ya nggak apa-apa. Ada yang 28 November sudah ada gabung ya, mungkin dapat informasi link dari mitra tempat Bapak Ibu daftar ya. Iya, yang belum benar. Tengok lebih Pak masuk nggak nih situ je. Oke. Kan anak baik. Kan anak depan. Tika ni yang. Ada Bapak Ibu yang umrohnya sudah pernah umroh boleh ketik. Yang sudah pernah umroh 1 kali 2 kali boleh diketik. Pucuk. Ini umroh yang keberapa? Bunda itu, ini menangnya buku je tu. Boleh tulis umroh yang pertama, umroh yang kedua, umroh yang ketiga. Aman ya ada ketik masa. Nah, silakan Pak ya, kita belajar online sekarang. Boleh diketik yang umrohnya pertama atau ada yang kedua, ada yang ketiga, boleh diketik di komentar. Pertama, ya. Pak Alihuddin pertama, Masya Allah. Umroh pertama, Masya Allah, berkah barokah. Pertama, Bukan anggota tanggal 5, tanggal 7 gitu kan. pertama, ada pertama, Ibu Suwarti umroh yang pertama, Sukawati umroh yang pertama, Masya Allah. Boleh lanjut terus Bapak Ibu. Sambil kita tunggu yang lain ya. Itulah tidak aku kembali. Yang pertama. Pak dari Bangka umroh keempat. Mana Pak kali umroh? Umroh yang keempat, Masya Allah. Dari Bangka Bangka Belitung. Belitung. Masya Allah, Masya Allah. 14 November. Iya Bu, Masya Allah. Berkabut. Amin. Ini kita tunggu dulu yang lain ya Bapak Ibu. Yang umroh 4 kali dari Bangka tadi Ibu siapa Bu? Ibu Haja Latifah. Ibu Haja udah haji juga Bu ya? Ya. Masya Allah. 2023 Haja. Oh baru tahun lalu, Masya Allah. Tahun yang lalu. Umroh bersama Zafa yang keberapa kali Bu? Yang keempat nih sama anak.
Semua Sebelum muat. sebelumnya ikut travel mana, Bu? Pertamanya Armina. Oh, Armina Reka, Masya Allah. Armina Reka. Yang kedua 2019 apa ini Sebenarnya. Mandiri. Mandiri. Ya, Masya Allah. Yang ketiga Zapatur. Oh, Zapatur, Masya Allah. Ya. Zapatur. Ya, alhamdulillah. Barakallah, Bu ya. Ya. Mandiri Bab. Saya mau turis komunis. Dipersilakan Bapak Ibu untuk open kamera semua, Bapak Ibu ya. Open kamera semua. Ya, kalau ada yang belum siap, silakan kondisikan supaya kita bisa fokus malam hari ini. Walaupun kita secara online ya, Bapak. Iya. Bapak Ibu semuanya, sebelum kita mulai, coba kita tonton satu video 10 tahun Zapatur. Kita lihat Bapak Ibu ya. Oke, baik Bapak Ibu semuanya. 3 menit lagi kita mulai ya Bapak Ibu. Kita tunggu MC kita pada malam hari ini. Dipastikan semua Bapak Ibu di open kamera ya, kameranya dihidupkan supaya kita bisa bersilaturahim, bisa saling kenal. Sekarang coba boleh Bapak Ibu diketik saja, diketik lagi yang memungkinkan, ketik tanggal berapa berangkat umrohnya bersama Zapatur. Boleh diketik tanggal berapa saja, diketik saja ya. Diketik saja tanggal berapa. Tanggal 9. Oke, tanggal 14, 28. 14 November. Apa ya? Kita juga membiasakan pakai manasik selain kita tatap muka secara langsung. Kita juga pakai sarana online ya Bapak Ibu, memanfaatkan teknologi yang ada. Oke.
Masya Allah, 28 banyak ya, 28 November sudah banyak yang bergabung, tanggal 14, tanggal 6 lebih banyak, Alhamdulillah. Karena kami juga sudah ikut manasik di asrama haji ya Bapak Ibu. Oke, Insya Allah 28, 14 November. Masya Allah. Waduh baca. Masuk. Yang punya ada laptop di rumah, lebih bagus pakai laptop Bapak Ibu. Yang ada memungkinkan. Saya minta Minimal Mak pakai Badrun ngomong HP ini, ya, gadgetnya masing-masing. Ya. Halo? Hah? Oke. Suara aja gitu. Ustadz Jalil Buat. sudah bergabung, Ustadz Jalil. Siap, Ustaz. Randy Jalil udah Buat gabung ya. suara. Buat, Buat buat, suara. Kawan. buat, buat, Kawan suara sekarang. buat. Oh ya ya. Oke. Ada. Oke, Insya Allah. Kita malam hari ini santai ya Bapak Ibu semuanya. Kita manfaatkan media Zoom kita online, kita coba menyempurnakan dari manasik-manasik yang sudah kita lakukan. Oke, Insya Allah. Kan mewah rasanya. Memang kan ini saya. Itu masuk kamu itu. Masuk balok aja. Siap, Ustadz Jalil, kita mulai. Sudah? Siap, Ustaz? Masuk nggak suara aku? Masuk. Saya ya. Mantap. Siap. Wal bakaya sanuwan. Oleh Iya. Siapa ya? Baik Bapak Ibu, Zoom kita ini kita rekam ya Bapak Ibu. Kita rekam, jadi nanti Bapak Ibu bisa menyimak ulang ya. Bisa menyimak ulang materi-materi pada manasik malam hari ini. Jadi acara kita rekam ya Bapak Ibu, nanti kita simpan di YouTube. Oke, silakan Ustaz Jalil. Makan tahu. Apa ini sedang Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas suara saya, Bapak Ibu? Warahmatullahi Jelas. Jelas ya. Alhamdulillah. Sangat jelas. Alhamdulillah. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi wa barik wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, berjumpa lagi di online. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat semua. Oke, siap. Baik, siap ya. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu asyrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi wa barik wasallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma fir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, tidak henti-hentinya kita ucapkan puja dan puji syukur atas Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ini menjadi awal pertemuan untuk keberangkatan kesiapan kita agar kita lebih memahami arti perjalanan. Kita ini adalah orang-orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan khusus, ya kan? Karena dengan kekhususan inilah marilah kita siapkan apa-apa saja yang akan kita bawa di sana. Jangan sampai sana kita sudah menjadi orang-orang bingung. Seperti yang kita ketahui bahwasanya kita kondangan saja Bapak Ibu diundang oleh manusia itu menyiapkan hal-hal yang terbaik. Contohnya, kita menyiapkan amplopnya, menyiapkan pakaiannya, menyiapkan segala macam persiapan yang kadang-kadang sudah diingatkan dari jauh-jauh hari. Nah, alhamdulillah kita ini dalam umroh ini, makanya kita diingatkan yang namanya ada manasik, ada pertemuan, ada hal-hal yang mungkin mengingatkan semuanya dalam kebaikan. Memang tidak mudah menjalani suatu kebaikan yang kita jalani karena memang sesuatu yang untuk berbuat baik itu banyak penghalangnya Pak. Bu. Karena banyak penghalang itulah yang sehingganya banyak juga pahalanya yang besar insyaallah. Dan alhamdulillah Bapak Ibu sekalian,
semuanya malam ini berkumpul dalam keadaan sehat semua. Dan insya Allah siap menjalani perjalanan ibadah umroh. Dengan tujuan kita pahami perjalanan kita sebagai hambanya Allah memenuhi panggilannya. Kita jadi tahu arti panggilan itu apa. Jangan sampai sana kita bingung, jangan sampai sana kita tidak tahu melakukan apa. Jangan sampai sana kita lupa dosa-dosa kita. Jangan sampai sana juga kita tidak mau meminta apa dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, salat bertanya salam marilah kita curahkan kepada nabi kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita ini manusia yang di akhir zaman yang dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi orang-orang yang benar-benar layak untuk dirindukan. Jangan sampai kita ini mengharapkan suatu syafaat tetapi kita tidak menyiapkan apa itu syafaat. Ketika Rasulullah SAW merindukan kita, terus sudah berapa lama kita, sudah berapa banyak salawat yang kita sampaikan kepada Rasulullah SAW. Salawat itu bukan untuk Rasulullah, salawat itu bukan untuk orang yang lain, tapi untuk diri kita sendiri, kembali kepada kita sendiri. Sehingga Rasulullah SAW itu sangat rindu kepada kita Bapak Ibu sekalian. Dan mudah-mudahan nanti pas di Raudhah, pas ditemu makam Rasulullah, pas di Madinah, Bapak Ibu sekalian langsung menangis ketika mengenang perjuangan Rasulullah SAW waktu di perang Badar, waktu di perang Uhud. Perjuangan Rasulullah dalam kurun waktu yang tidak lama, umur maksimal 62 tahun, dan itulah umur Rasulullah sehingga dalam 60 tahun umurnya pada seluruh dunia. Dan alhamdulillah pemimpin yang terbaik tercatat sampai sekarang itu tetap yaitu Nabi Muhammad SAW. Istiqomah Islam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, buka dulu ya pertemuan kita hari ini, malam ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini adalah pertemuan yang diridhoi oleh Allah dan sehingga Allah memberikan keberkahan dan bermanfaat bagi kita semua untuk bertemu pada malam ini. Marilah kita buka dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, yang insya Allah semuanya sehat, marilah kita membaca Ummul Kitab agar keberkahan dalam pertemuan kita pada malam hari ini menjadi pertemuan yang lebih lanjut, ya kan? Sehingga ihdinas siratal mustaqimnya Allah berikan kepada kita. Ilahil alahadini wa kulini amalan solehan al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu, yang saya hormati para mitra perwakilan cabang yang sempat hari ini bergabung, yang saya hormati pada tim manajemen yang hadir juga pada malam hari ini, yang saya hormati dan saya banggakan dan mudah Allah muliakan Pak, yaitu Pak Bapak Ibu semuanya yang insya Allah bersedia pada pertemuan malam hari ini sampai semangat bertemu ke Baitullah nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu, terima kasih. Insya Allah kita akan hari ini lebih pertemuan ke arti dalam pertemuan umroh mabrurah kita yang insya Allah disampaikan langsung oleh Ustadz Andi yang tadi sudah menyapa Bapak Ibu semuanya bahwasanya kita kita dalam perjalanan ini sudah diberikan ada sebagian mohon maaf Bapak Ibu yang buku umrah mabrurah sudah diterima semua belum? Nanti kalau yang belum segera konfirmasi, nanti kita siapkan setidaknya sebelum keberangkatan sudah kita berikan semua. Insya Allah itu ada dari kantor manajemen Zapatur. Alhamdulillah Bapak Ibu, mungkin langsung saja Ustaz Andi. Ustaz Andi. Siap, insyaallah. Ya, untuk penyampaian materi hari ini, malam ini, insyaallah kita fokuskan di muhasabah diri. Kita sedikit sampaikan dan mohon diresapi dulu, Bapak Ibu, kita fokus depan layar mendengarkan. Jika perlu kita sambil meratapi apa yang disampaikan oleh Ustadz Andi dan kita sehingga memahami tentang perjalanan kita. Pada Ustadz Andi Basuherman kami persilakan. Kada suara nagawahnya pinangit mak ketik lo. Bahasa nagawah sawan mak preluan.
Untung ya na kung Bapak ako Ibu. ngundang, napandai alin mo. Uba ni. Oke. Ngorek kan. Siap, Sandi? Ya siap, ini lagi di kondisiin dulu. Oke, Siap. oke, siap. Oke kan mas? Dicek itu aja, ini Ustadz Jalil kalau ada yang bergabung karena harus di ACC dulu. Ya, nanti aku cek ya. Nanti Siap. aku sembari ngecek kalau ada yang masuk. Mas Sandi lanjut fokus Siap. di ngisi. Pada Sandi kan persilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik jamaah umrah Zabatur, Bapak, Ibu, para ustadz, ustazah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan pada malam hari ini kita semuanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai macam nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik Bapak Ibu semuanya, supaya materi pada malam hari ini bisa berjalan dengan baik dan maksimal, boleh Bapak Ibu di suaranya diklik saja tanda tombol mic-nya itu ditekan aja supaya ketika Bapak Ibu berbicara atau ada keluarga yang ngobrol tidak mengganggu suara masuk di dalam suara agenda Zoom kita ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu semuanya, langsung saja pada malam hari ini kita menyempurnakan dari berbagai macam manasik yang sudah kita lakukan ya Bapak Ibu, khususnya yang sudah mengikuti agenda manasik dengan Zabatur Pusat di Kota Palembang. Ya, begitu juga dengan para jamaah Zabatur yang ikut manasik di kabupaten, di daerah dengan mitra Zabatur. Baik Bapak Ibu semuanya, yang perlu kami sampaikan pada malam hari ini ada beberapa poin penting ya, yang ini berkaitan dengan buku Umroh Mabrurah yang ada di tangan Bapak Ibu semuanya. Bagi Bapak Ibu yang belum memegang buku ini, segera nanti konfirmasi di dalam grup atau bertanya dengan para mitra Zabatur yang tempat Ibu untuk mendaftar. Baik Bapak Ibu semuanya, sebagaimana yang selalu kami sampaikan saat manasik bahwa persiapan untuk berangkat umroh itu ada banyak ya Bapak Ibu yang harus dipersiapkan oleh jamaah. Pertama, ada persiapan yang kita sebut sebagai persiapan jasadia. Jasadia ini memastikan kondisi fisik yang sehat. Jadi kondisi fisik yang sehat ini sangat penting untuk diperhatikan. Terlebih lagi ketika kita nanti Bapak Ibu sampai di kota Mekah maupun Madinah, kondisinya jauh berbeda dengan kita. Kondisinya kondisi panas yang sangat-sangat panas, kondisi budaya, kondisi tentang cuaca tentu sangat berbeda sekali dengan bangsa kita di Indonesia, sehingga nanti akan ada banyak efek-efek yang akan terjadi seperti ada yang kena flu, ada yang pilek, ada yang demam dan lain sebagainya. Maka penting untuk kita menjaga kesehatan. Yang kedua tentang bekal fikriyah Bapak Ibu ya, wawasan-wawasan keilmuan. Itulah sebabnya kita ada beberapa kali manasik, ada beberapa kali pertemuan, termasuk dalam hal ini adalah kita memberikan satu buku yang jadi panduan untuk jamaah umroh Zabatur berupa Umroh Mabrurah untuk menghadirkan sebuah suasana yang lebih baik ya, dalam ibadah. Nah, yang ketiga Bapak Ibu ya, yang ketiga ini adalah bekal ruhiyah ya, bekal ruhiyah Bapak Ibu spiritual journey dari buku Umroh Mabrurah. Jadi kalau bedanya Zabatur dengan travel lain tentu ada perbedaan yang sangat signifikan. Jadi kalau secara umum Bapak Ibu mau ikut dengan travel manapun, kalau berbicara tentang ruhiyah, Bapak Ibu diarahkan bagaimana sebelum berangkat ada sholat taubat, gitu ya, sholat taubat dulu, memperbanyak istighfar, membaca Al-Quran, ya, sholat dan lain sebagainya.
Nanti saya sampaikan secara detail setelah ini ya. Dan keempat, ini Bapak Ibu ya, bekal yang perlu kita perhatikan adalah bekal tentang makliyah. Makliyah ini tentang harta yang cukup ya. Artinya Bapak Ibu semuanya insya Allah sudah diberikan bekal oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kecukupan rezeki untuk berangkat ke tanah suci. Minimal sudah membayar lunas biaya perjalanan bolak-balik, nginep, makan selama ada di tanah suci. Dan minimal Bapak ketika nanti berangkat ke tanah suci ada pegangan ya, ada pegangan minimal bisa dijadikan sebagai pegangan jaga-jaga ya. Kalau ada sesuatu yang terjadi di luar kehendak kita atau ada yang mau beli oleh-oleh secukupnya, artinya harus ada pegangan yang cukup. Dan yang terakhir ini persiapannya, bekalnya adalah persiapan bekal ijtimaiyah tentang kedewasaan dalam bersikap, termasuk di dalamnya adalah tentang komunikasi Bapak Ibu. Karena budaya kita dengan budaya yang ada di tanah suci jauh sangat berbeda, terlebih lagi dengan bahasanya gitu ya. Maka perlu kita persiapkan dari sekarang. Baik Bapak Ibu semuanya, ini juga sudah sering kami sampaikan bahwa inilah titik awal Bapak Ibu ya. Inilah titik awal yang kemarin ikut manasik dengan Zabatur Pusat di Palembang tentu sudah kurang lebih sudah menyimak apa yang sudah kami sampaikan. Inilah titik awal Bapak Ibu mengapa Zabatur Pusat itu berkali-kali memberikan manasik kepada jamaah umrohnya. Berangkat dari sini Bapak Ibu, berangkat dari sini bahwa apa? Wa atimul hajja wal umrata lillah. Jadi Allah menegaskan di dalam ayatnya di dalam surah Al-Baqarah di ayat 196. Allah Subhanahu wa taala meminta kepada kita semuanya melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa atimul hajja wal umrata lillah. Jadi Allah meminta kita itu untuk menyempurnakan ibadah haji dan umroh kita Bapak Ibu. Menyempurnakan dalam bagaimana? Menyempurnakan semua itu ikhlas kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ternyata Bapak Ibu, untuk mengikhlaskan ini berbicara tentang niat, kita melakukan umroh ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tidak semudah kita mengucapkan saya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, apakah lantas semuanya bisa dinilai diterima nanti ibadahnya di sisi Allah? Maka belum tentu. Maka para ulama kita itu sudah memberikan tuntunan jauh-jauh sebelum kita sudah ada, bahkan ya dari Nabi Muhammad SAW. Maka ada 3 Bapak Ibu yang perlu kita sempurnakan Bapak Ibu. Pertama adalah yang perlu kita sempurnakan itu adalah dari segi bacaan. Ya, dari segi bacaan ya Bapak Ibu. Dan saya yakin Bapak Ibu semua sampai detik malam hari ini Bapak Ibu semua sudah belajar sendiri. Sudah belajar ikut manasik ya. Niat nanti ketika menjatuhkan niat ketika mengambil di miqat. Apa niatnya Bapak Ibu? Labbaik Allahumma umratan. Itu sudah dipelajari semua dalam fikih ibadah ya. Maka malam hari ini kami tidak membahas tentang fikih ibadah Bapak Ibu ya. Apalagi nanti kalau ada yang merasa kurang ya bisa lihat di YouTube bisa, atau nanti kami berikan link yang sudah ada rekaman di kami nanti untuk bisa belajar kembali. Nah, ini bacaannya banyak. Ketika tawaf apa yang dibaca Bapak Ibu dari Hajar Aswad sampai Makom Ibrahim kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, atau ditambah dengan kalimat wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Itu kan sesuatu yang sudah insya Allah sudah kita hafal betul. Termasuk kalimat talbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika. Itu termasuk bacaan yang perlu kita sempurnakan. Artinya harus juga mulai dari saat ini kita mulai baca, kita biasakan supaya nanti ketika di tanah suci Bapak Ibu sudah terbiasa melakukannya. Nah, ini kita anggap lewat Bapak Ibu ya, kita anggap lewat. Dan yang kedua yang perlu kita sempurnakan Bapak Ibu, termasuk yang sudah dipelajari di saat manasik adalah apa? Gerakan ya Bapak Ibu. Gerakan tawaf ya. Tawaf itu adalah ibadah mengelilingi Ka'bah berlawanan dengan arah jarum jam sebanyak 7 kali putaran ya gerakan. Nanti ada gerakan sa'i bagaimana gitu ya, gerakan sa'i. Nah, ini juga lewat.
Nah, termasuk yang malam hari ini yang perlu kita juga perdalam adalah ini. Yang ketiga yang perlu kita sempurnakan ini adalah bagaimana kita bisa memahami hikmah, Bapak Ibu. Memahami hikmah, memahami setiap pembelajaran, pesan-pesan yang sebenarnya ingin Allah sampaikan kepada kita semuanya melalui aktivitas ibadah umroh yang insya Allah nanti akan kita lakukan selama di Tanah Suci. Nah, itu Bapak Ibu. Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Ustadz Jalil, satu tim dengan saya di bidang umroh, bahwa jangan sampai kita sudah mengorbankan, mengeluarkan biaya yang sangat besar, 27 juta, 28, ada yang 30, bahkan lebih daripada itu, kita tidak mendapatkan esensi, kita tidak paham dengan apa yang kita lakukan. Maka Bapak Ibu, saran kami, buku yang Bapak Ibu ini sudah dapatkan atau yang nanti insya Allah segera dapat semua jamaah, pastikan Bapak Ibu membaca tuntas buku ini, Bapak Ibu. Ya, dibaca tuntas buku ini. Karena esensi malam hari ini sebenarnya yang perlu kami sampaikan itu sudah ada semua di dalam buku ini. Sudah ada di dalam buku Umroh Mabrurah. Jadi Bapak Ibu sebagai jamaah minimal 1 kali saja sudah dihatamkan. Karena bahasa yang kami tuliskan itu bahasanya sederhana, bahasanya ringan, tidak terlalu memberatkan jamaah. Dan insya Allah itu adalah jalan kebaikan untuk Bapak Ibu semuanya. Coba angkat tangan yang Bapak Ibu ingin mendapatkan umroh yang mabrurah, angkat tangan. Pasti semuanya angkat tangan Bapak Ibu ya. Kita semua itu berangkat ke Tanah Suci niatnya tulus karena ingin ibadah kepada Allah. Pulang ingin mendapatkan umroh yang mabrurah, hidup kita jauh lebih baik. Maka kita harus maksimalkan persiapan kita. Ya, persiapan kita. Nah, ini hikmah-hikmah yang perlu nanti kita bahas. Nah, selanjutnya Bapak Ibu semuanya. Nah, ini juga sempat kami sampaikan saat manasik. Dalilnya di mana Bapak Ibu ya? Saya izin ini para ustadz, para ustazah menyampaikan kembali, inilah pentingnya kita berbicara tentang hikmah. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman di dalam surah Al-Baqarah di ayat yang ke-269. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Jadi Allah itu dialah Allah Bapak Ibu yang menganugerahkan hikmah. Ya. Hikmah itu bisa diartikan sebagai pembelajaran, ilmu, dan juga kalau saya lebih memahami lebih dalam, hikmah itu adalah hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Siapa yang dianugerahi hikmah, maka sesungguhnya dia telah mendapatkan atau diberikan kebaikan yang banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada yang dapat mengambil hikmah pelajaran dari Allah kecuali adalah ulul albab. Ulul albab ini sederhananya Bapak Ibu adalah kita yang punya semangat untuk belajar. Kita yang punya sifat rendah hati. Kita yang punya sifat hatinya itu ikhlas, tunduk, adem, tenang gitu ya. Dan termasuk sampai nanti derajat tertinggi ulul albab ini adalah orang yang memiliki ketajaman fikir dan hati. Sehingga dia bisa mengambil hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka insya Allah semua jamaah umroh Zabatur insya Allah semuanya mendapatkan hikmah yang baik ya insya Allah. Nah Bapak Ibu semuanya, sebelum saya masuk kepada penerangan bagaimana penerapan buku Umroh Mabrurah ini, maka ini slide yang penting bagi kita semua untuk sama-sama kita pahami Bapak Ibu. Jadi tentu Bapak Ibu mau ya umrohnya berkesan, umrohnya berkah, umrohnya insya Allah mabrurah, dan bahkan umroh yang nanti Bapak Ibu lakukan itu makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala insya Allah. Nah pertama, agar kita bisa mendapatkan 3 poin ini, umrohnya berkesan, umrohnya berkah, umrohnya nanti mabrur, maka 1 Bapak Ibu, niatkan dari sekarang itu, niatkan datang ke Tanah Suci itu untuk taat kepada Allah. Ya, niatkan untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, ya. Bukan sekedar Bapak Ibu nanti hanya sekedar bisa berangkat saja. Karena banyak kalau hanya orang bisa berangkat ke sana saja, ya banyak yang bisa berangkat tapi ketika tidak punya niat yang luas, tidak punya niat yang benar datang ke sana, maka ada yang sakit, bahkan selama berhari-hari ya hanya ada di hotel, tidak bisa melakukan ibadah dan lain sebagainya, tidak bisa maksimal beribadah di masjid, maka ini adalah sesuatu yang sangat rugi kan gitu. Maka kita hari ini mulai kondisikan diri kita ya, semangat ke sana untuk taat kepada Allah. Nah ini Bapak ya. Yang kedua Bapak Ibu, nanti ketika di Tanah Suci di sana, yang harus kita pahami adalah menikmati pertemuan Bapak Ibu.
Jadi ketika nanti di Tanah Suci, baik di Mekah maupun di Madinah, nanti fokus kita adalah menikmati pertemuan. Pertemuan dengan siapa Bapak Ibu? Pertemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertemuan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi bukan sekedar apa Bapak Ibu, bukan sekedar sibuk dengan jamuan Bapak Ibu. Jadi nanti di sana bukan hanya sekedar sibuk dengan jamuan. Jamuan ini maksudnya apa? Jamuan itu bisa jadi tentang hotelnya, bisa jadi tentang makanannya, gitu ya. Karena nanti ujiannya banyak Bapak Ibu di sana ya. Ujiannya banyak, nanti kita semua diuji tentang makanan ya. Walaupun judulnya adalah pindang ya, tapi rasanya bisa jadi beda dengan pindang yang kita makan di Indonesia. Dan gitu. Ada mungkin ada rendang gitu atau apa. Judulnya sama, tapi bisa jadi rasanya beda dengan makanan yang sering kita makan di rumah kita. Karena apa? Yang memasak itu bukan orang Indonesia, yang memasak makanan yang akan kita makan nanti di sana itu mayoritas bukan orang Indonesia. Ada orang Pakistan, ada orang Bangladesh, kadang juga ada orang India. Ya, kadang minimal orang asli Arab di Tanah Suci sana. Jadi kalau berbeda rasa adalah sesuatu yang wajar. Maka fokus kita adalah Bapak Ibu di sana nikmati pertemuan, ya, menikmati pertemuan. Sebagaimana yang kalau kami logikakan itu Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu diundang ke sebuah rumah, di mana rumah itu adalah rumah orang yang sangat kita kagumi, contoh saja lah, contoh ini Bapak Ibu ya. Kita diundang ke rumah dinas Pak Prabowo ya, diundang oleh Presiden Indonesia, kita dijamu makan, makanan apapun yang disajikan kepada kita akan kita nikmati. Karena mengapa kita menikmati pertemuan dengan Presiden Indonesia, bukan tentang makanannya. Ya, sekalipun kita ketemu dengan Presiden Indonesia, hanya dikasih minum air putih saja, kita sudah senang. Karena mengapa? Bukan masalah jamuan air minumnya. Ya, walaupun kita sudah datang ke rumah Presiden Indonesia, tidak dikasih susu, kita nggak masalah. Karena mengapa? Kita sudah senang ketemu dengan Presiden Indonesia. Nah gitu ya Bapak Ibu, maksudnya apa? Begitupun nanti ketika kita di Tanah Suci, kita menikmati pertemuan dengan Allah, kita menikmati pertemuan dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi kita kesampingkan masalah jamuan-jamuan itu. Insya Allah jamuannya sesuai dengan akad Bapak Ibu semuanya mendaftar di Zabatur. Insya Allah sudah sesuai ya. Adapun nanti masalah kualitas rasa itu sesuatu yang wajar. Bahkan Bapak Ibu jamaah-jamaah kita yang sudah pulang itu ada yang memberikan surveinya nanti Bapak Ibu, karena semua jamaah sahabat itu diberikan kesempatan untuk memberikan kritik ya, kritik yang membangun, pesannya bagaimana, kesannya bagaimana. Bahkan ada yang menuliskan, sayang sekali selama ada di Tanah Suci saya nggak pernah makan ikan asin, kalau bisa nanti ke depan saat kami umroh kalau bisa di hotelnya ada ikan asin kan gitu. Artinya apa ya, sesuatu yang memang jarang sekali di sana ada gitu Bapak Ibu. Ya, ada disiapkan karena mengapa? Beda budaya, beda kebiasaan gitu ya. Ada yang juga memberikan masukan cabenya nggak pedes gitu ya. Padahal ada sambal tuh ada tapi pedesnya nggak terasa gitu ya. Beda dengan lidah kita yang suka dengan pedes-pedes gitu ya. Di sana bahkan nggak terasa pedesnya Bapak Ibu gitu ya. Nah itu semuanya jamuan Bapak Ibu. Maka jangan sampai bisa mengurangi kualitas ibadah kita di Tanah Suci. Nah yang ketiga Bapak Ibu, nah ini Bapak Ibu, yang ketiga ini adalah kita nanti di sana Bapak Ibu, di Tanah Suci di Mekah maupun di Madinah, yang perlu kita lakukan nanti adalah banyakin pernyataan Bapak Ibu. Banyak-banyak membuat pernyataan. Pernyataan bagaimana maksudnya? Contoh gini Bapak Ibu ya. Ya Allah, ketika Bapak Ibu di masjid di Nabawi ngaku sama Allah, ya Allah ini hamba yang banyak dosa. Ini ya Allah saya hamba yang banyak zolimnya di dunia ini. Ini hamba ya Allah yang sering ninggalin sholat, yang sering menunda-nunda sholat. Ya Allah ini hamba yang jarang membaca Al-Quran. Itu pernyataan Bapak Ibu. Apalagi nanti ketika pelaksanaan umroh di Mekah ya, ketika di depan Ka'bah, ngaku kepada Allah, ngaku Bapak Ibu. Akui semua kesalahan-kesalahan kita. Akui semua kejelekan-kejelekan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan sekedar banyak minta Bapak Ibu. Jadi biasanya kalau jamaah umroh, apalagi jamaah yang pertama kali mau berangkat umroh, nanti kalau sampai di sana mau doanya apa? Nah ini biasanya banyak meminta Bapak Ibu. Jadi bukan nggak boleh Bapak Ibu banyak minta itu nanti belakangan.
ya, belakangan saja. Yang penting sampai sana itu kita ngaku dulu kepada Allah, ngaku semua kesalahan-kesalahan kita, baru nanti akhirnya kita minta, ya Allah, ini hamba punya hajat, gitu ya, punya hajat, punya keinginan, tolong kabulkan ya Allah. Hamba punya anak, ya Allah, jadikan keluarga atau anak-anak hamba jadi penghafal Al-Quran. Ya Allah, hamba ingin menikah, ya silakan menikah. Ya Allah, hamba ingin punya anak, minta. Itu namanya minta kepada Allah. Tapi jangan sampai kita lupa membuat pernyataan-pernyataan yang insya Allah nanti bisa membuat kita semakin disayang, dicinta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini ya Bapak Ibu semuanya. Boleh yuk sama-sama kita bertalbiyah dulu Bapak Ibu, pelan-pelan aja. Kita bertalbiyah bahwa kita itu memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Labbaik Allahumma labbaik itu Bapak Ibu, ya Allah, kami datang memenuhi panggilan-Mu. Maka ketika kita mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, maka hadirkan rasa hina di dalam diri kita. Mengapa hina? Ya karena kita memang punya banyak dosa Bapak Ibu. Punya banyak dosa, punya banyak hilaf, maka ketika kita merasa labbaik Allahumma labbaik, ya Allah kami hadir, maka ketemu dengan Allah itu bergetar badan kita, ya, bergetar badan kita, ada rasa takut dan juga ada rasa harap yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sama-sama Bapak Ibu kita bertalbiyah walaupun secara online, semoga ada hikmah yang bisa kita ambil. Labbaik Allahumma labbaik. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك له. لا شريك له. Bareng-bareng saja Ibu. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik لبيك la syarika اللهم laka لبيك labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la والنعمة syarika lah. لك والملك لا شريك له. Nah, cukup ya Bu, ya Bapak Ibu. Jadi gitu. Labbaik Allahumma labbaik. Jadi ketika Bapak Ibu ya nanti mengucapkan talbiyah labbaik Allahumma labbaik, artikan Bapak Ibu, ya Allah, hamba datang memenuhi panggilan-Mu. Maka disambil kita memikirkan bahwa ya Allah hamba datang memenuhi panggilan-Mu, hadirkan rasa hina itu Bu. Iya Bapak semua ya. Hadirkan rasa kita ini punya banyak dosa. Kita ini banyak melakukan kemaksiatan, maka ada energi ketika kita mengucapkan talbiyah itu labbaik Allahumma labbaik. Ya Bapak Ibu semuanya, ya kita maksimalkan saja. Jadi intisarinya adalah hadirkan 3 poin ini Bapak Ibu ya, supaya nanti kita umrohnya berkesan. Niat datang ke sana taat kepada Allah, menikmati pertemuan kepada Allah dan Rasulullah, banyakin pernyataan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baik Bapak Ibu semuanya, barulah coba kita masuk malam hari ini di materi di buku ini Bapak Ibu. Nah, coba Bapak Ibu yang punya buku boleh angkat, coba diangkat yang punya buku, ditunjukkan. Yang sudah punya sudah. Oke, Masya Allah. Coba ada yang sudah hatam Bapak Ibu? Ada yang sudah membaca sampai tuntas? Ya. Ada. Nah, coba yang sudah coba boleh 1 kata, 2 kata, atau 1 kalimat, 2 kalimat. Bagaimana pendapat Bapak Ibu ketika sudah membaca bukunya, bagaimana? Ada? Bapak atau Ibu siapa yang sudah sempat menyelesaikan? Nggak terlalu banyak Pak ya. Bahasan juga ringan. Boleh ya? Bapak atau Ibu? Siapa nih? Yang sudah selesai? Pak Heri Priyono sudah Pak? Heri Priyono. Belum. Ya. Ya. Yang sudah mana? Yang sudah? Ada yang sudah? Ada yang sudah? Ada yang sudah tuntas membacanya? Ada. Ada, yang mana yang ada? Pak Joni. Pak Joni ya, coba. Kayak mana Pak? Boleh cerita Pak? Apa kesannya Pak? Ya, kesannya pada intinya yang pokok inti yang saya tangkap, kalau kita memang mabruroh sepulang dari tanah suci, ya berubah untuk lebih banyak positifnya menjadi kebaikan. Jadi kalau umpamanya kita lebih meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan yang lain sebagai kebaikan yang lainnya. Iya, Masya Allah. Sudah 1 kali selesai hatam Pak ya, Pak Joni Pak ya?
Insya Allah udah mulai sedikit Alhamdulillah. Iya, dipahami. Bapak Ibu, alhamdulillah. Kalau ada waktu luang diulang-ulang saja terus ya Bapak Ibu ya. Diulang-ulang khususnya di dalam materi tentang hikmah Pak. Hikmah umroh itu, hikmah tawaf apa, hikmah ihram apa, hikmah sa'i apa, sampai tahallul itu yang paling penting Bapak Ibu ya. Nah, saya lanjutkan ya Bapak Ibu, saya lanjutkan. Nah, ini nanti Bapak Ibu semuanya H-7 Bapak Ibu ya. Jadi yang keberangkatan tanggal 6 November itu mulai hari ini Bapak Ibu. Mulai hari ini penerapannya. Jadi ini diterapkan Bapak Ibu ya. Diterapkan itu maksudnya dibaca dulu. Yang pertama dibaca ya. Penerapannya dibaca sampai tuntas, sampai hatam. Yang kedua, nanti ada arahan menulis ya Pak. Pak Joni Basri sudah melihat ada beberapa poin yang di situ kami minta Bapak Ibu menulis Bapak Ibu ya. Ya, dan itu kami tidak memaksa ya Pak Joni, tidak memaksa. Bagi Bapak Ibu yang memungkinkan masih bisa menulis, silakan ditulis karena itu jauh lebih bermanfaat dibanding hanya sekedar membaca. Kan gitu ya. Dalam dunia pendidikan itu kalau sekedar baca cepat hilangnya Pak. Benar nggak Pak Joni? Ya, betul. Kalau sekedar membaca cepat hilangnya, tapi kalau dituliskan itu daya ingatnya lama kita Pak. Daya ingatnya lama dan nanti suatu hari nanti ketika kita kangen dengan Mekah, kangen dengan Madinah, kangen dengan umroh, kita buka lagi buku ini. Kita buka lagi, kita bisa baca apa yang dulu kita tulis. Karena buku umroh mabrur ini Bapak nggak dikumpul Pak, ini untuk Bapak Ibu ya. Jadinya buku pribadi, buku pegangan sendiri ya, buku pegangan sendiri. Nah, coba pelan-pelan ya Bapak Ibu kami sampaikan poin-poin mana yang perlu dipelajari. Nah, nanti insya Allah ini setiap grup ini Bapak Ibu sudah ada, nanti kami akan bimbing Bapak Ibu dari Palembang, dari manajemen Zabatur nanti akan kami bimbing langsung. Tanggal 6 tadi sudah mulai kita kondisikan untuk baca, mulai tanggal 30 Oktober. Yang berangkat tanggal 9 November, mulai 2 November sudah mulai kita arahkan supaya dibaca, supaya nanti diisi dan lain sebagainya. Sampai semua keberangkatan nanti kita bimbing semuanya. Tentu dengan kerjasama dengan pembimbing ya Bapak Ibu, tour leader yang nanti ditugaskan dari PT Zafa Mulia Mandiri. Nah, yang pertama Bapak Ibu ya, karena saya tadi tanya sama Pak Joni, ini ada Pak Joni ya sudah baca di halaman 12 ini. Nah, ini salah satu contoh. Ini pun nanti kami kirim Pak ya di grup. Kami meminta Bapak Ibu menuliskan harapan-harapan ketika Allah takdirkan sampai ke Baitullah, ke Mekah dan Madinah. Apa harapan Bapak Ibu? Sampai kami tuliskan contohnya ini Pak. Ya. Nah Bapak Ibu saya sarankan tulis aja yang kami contohkan ini, tulis nggak apa-apa Pak. Jadi harapannya bukan spesifik saya mau jadi dikabulkan doa-doa ini enggak, bukan gitu. Jadi contohnya ini contoh gini. Jika Allah hadirkan saya bisa ke tanah suci nanti, saya akan memaksimalkan ibadah yang terbaik dan semoga Allah berikan saya kesehatan yang paripurna. Itu harapannya Pak. Nanti tinggal dimaksimalkan ibadahnya. Yang kedua kami contohkan fokus meningkatkan rasa syukur. Ya, Pak Joni masih ingat di akhir buku halaman paling akhir itu ada kami minta jurnal syukur Pak ya. Ada jurnal syukur. Nanti tiap hari Bapak Ibu nanti kami minta coba tuliskan apa yang bisa disyukuri hari ini. Ya, bahkan selama hidup dari sejak kita akil balik dari SD sampai sekarang apa yang bisa disyukuri? Mungkin ada yang lupa kita syukuri, Pak. Ya, ada yang lupa kita syukuri, kita syukuri hari ini. Dan itu jadi nikmat, Pak, jadi nikmat. Dan saya pun praktek Bapak Ibu. Saya sampai hari ini masih praktek menuliskan itu semua. Nah, ini Pak ya dituliskan nanti. Ini halaman 2, halaman 12. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ini yang paling penting nah. Ini yang paling penting, halaman 21, Pak. Ini yang kalau testimoni jamaah umroh Zabatur, ini yang paling berkesan. Apa Bapak Ibu? Jadi Bapak Ibu di halaman ini, walaupun cuma satu halaman, ya satu halaman, Bapak Ibu diminta menuliskan masalah kehidupannya apa saja. Ada nggak di sini Bapak Ibu yang nggak punya masalah? Ada nggak Pak? Ketawa Pak Heri. Pak Heri tidak punya masalah Pak ya? Ada lah, pasti ada. Ya, Nah ini ada. Pak. Nah Bapak Ibu masalah di sini tuliskan Pak. Masalahnya apa? Masalah pribadinya apa? Ya, masalah dengan istri mungkin punya masalah. Masalah dengan anak mungkin apa? Masalah mungkin penyakit, ya, penyakit atau hutang, piutang dan lain sebagainya itu bisa dijadikan kategori masalah dalam kehidupan kita. Dan ini ditulis Pak supaya nanti ketika di tanah suci kita nggak bingung ketika mau berdoa.
Ketika masuk multazam, ketika masuk di raudhah, kita nggak bingung. Oh, masalah saya 1, 2, 3, 4. Harapannya apa? Harapannya nanti Allah bimbing kita bisa menyelesaikan masalah. Ya syukur-syukur Bapak Ibu sebelum pulang ke Indonesia, masalah Bapak Ibu semua sudah selesai. Amin. Udah diselesaikan oleh Allah. Nah, ini yang jadi nilai plus di Zabatur Bapak Ibu. Sampai sedetail seperti ini, jamaah umrohnya diarahkan supaya datang ke tanah suci itu, masalahnya selesai, dibantu sama Allah. Kan gitu Pak ya. Nah, nanti insya Allah ada bimbingan doa. Bagaimana doa yang powerful. Bagaimana doanya doa yang nanti insya Allah menginspirasi bisa meneteskan air mata. Nah, termasuk selain masalah yang Bapak Ibu tuliskan keinginannya apa. Nah, coba Pak, ini yang pakai ada ini pakai kopiah, saya panggil Ustadz Jaka. Pak Jaka, Pak Jaka. Ya, Salah satu keinginan Bapak apa Pak? Keinginan terbesar nanti ketika di tanah suci yang ingin keinginan dikabulkan besar, sama Allah. sehat, Selain sehat Pak, yang lebih ini apa Pak? yang lebih ya, yang penting rumah tangga selalu adem ayem. Ya, itu ditulis Pak, rumah tangga adem ayem gitu ya. Ya. Ada lagi Pak, harapan yang bersifat duniawi Pak, ingin punya mobil mungkin kan gitu ya. Harus berani Pak, harus berani menuliskan selagi apa yang kita inginkan itu diniatkan nanti untuk sebagai ibadah kepada Allah. Kan gitu. Ya. Contoh nih saya contohkan Pak. Saya ingin punya rumah besar di mana rumah itu nanti saya kumpulkan anak-anak yatim belajar Al-Qur'an di rumah itu. Itu kan bagus Pak. Amin. Ya kan? Saya ingin punya mobil Pajero. Saya ingin punya mobil Pajero. Nanti mobil itu saya gunakan untuk menjemput ustadz. Gitu ya. Kalau ada yang sakit saya antar ke rumah sakit. Jadi itu manfaatnya gitu Pak maksudnya. Jadi Oh, ya. kita walaupun punya keinginan dunia, tapi keinginan dunia itu ada kebermanfaatannya untuk akhirat. Jadi kami tidak mengajarkan Bapak Ibu cinta dunia enggak, tapi justru lebih mencintai dunia untuk kepentingan akhirat. Gitu Pak ya. Jadi betul Pak ya. Nah Betul. gitu Pak, maksudnya Pak ya. Jadi bukan sekedar saya ingin punya uang 1 miliar, tapi untuk apa nggak jelas gitu Pak. Ya, selagi kita ingin punya keinginan uang 1 miliar, tapi peruntukannya jelas, maka biasanya semakin mudah Allah mengijabah dari keinginan kita. Nah, itu Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai nggak ditulis Pak. Nanti Bapak Ibu di sini mungkin yang usianya, maaf ya, khususnya usianya di atas 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Ustadz, aku nggak bisa nulis lagi. Minta tolong sama anak. Dituliskan di situ. Ya, minta tolong sama keluarga coba ditulis gitu. Supaya nanti ada energi yang besar ketika di tanah suci. Nah, nanti pulang dari umroh, Bapak Ibu bisa mengevaluasi mana masalahnya yang sudah dibantu sama Allah, mana keinginan yang sudah diijabah oleh Allah. Jadi kita nanti bisa menyimpulkan sendiri Bapak Ibu, apakah umroh kita ini sudah jauh lebih baik atau belum. Umroh kita ini mabrur atau belum, kita bisa melihat dari indikator-indikator yang kita buat di dalam buku. Nah, gitu Pak ya. Halaman 21 itu gambarannya Pak. Ya, nanti kalau ada yang mau ditanyakan atau diskusi atau konseling, kita nanti buka setiap saat, bisa menghubungi kami. Ada Ustadz Jalil, ada saya Ustadz Andi, bisa membantu Bapak Ibu semuanya. Nah, ini yang ketiga Ustadz, ya Bapak Ibu semuanya. Oh ya, sebelumnya maaf ya Bapak Ibu. Yang tadi halaman 12 dan halaman 21 ini ditulis saat masih di Indonesia Bapak Ibu. Jadi halaman 12 sama halaman 21 kalau bisa sebelum berangkat umroh sudah ditulis. Ya Pak ya? Paham Pak ya? Jadi bisa mulai malam hari ini mulai ditulis, besok dilengkapin lagi. Intinya adalah sebelum berangkat umroh, sebelum sampai bandara di Palembang, Bapak Ibu sudah menulis semuanya. Nah, kalau untuk yang ketiga ini Bapak Ibu, nah ini wasiat kematian atau pesan kematian. Ditulisnya bukan di Indonesia Pak. Ditulisnya nanti setelah sampai di Madinah, tepatnya setelah ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW, khususnya yang bapak-bapak ya, setelah ziarah ke pemakaman Baqi ya, yang sebelah sebelah kiri Masjid Nabawi. Ya, setelah pulang dari ziarah itu nanti bapak-bapaknya, karena ibu-ibu kan tidak boleh Pak. Ini saya sampaikan saja di sini. Ibu-ibu nggak boleh ikut ziarah ke makam Nabi. Beda kalau yang masuk ke raudhah boleh Bapak Ibunya ya. Cuma kalau untuk yang kita jalan itu nanti ada. Termasuk ke pemakaman Baqi, ibu-ibu nggak boleh ikut.
Ya, tapi insya Allah bisa melihat dari jauh, ya, bisa melihat dari jauh. Nah, setelah ziarah ini, nanti insya Allah dibimbing sama TL, sama pembimbing kami, Bapak Ibu disuruh untuk menuliskan wasiat atau pesan kematian. Pesan kematian ini Bapak Ibu bukan gono gini, Pak, bukan tentang nanti nanti kalau saya meninggal dunia sekian harta untuk ini bukan. Tapi gini contohnya Pak, saya contohkan Pak ya. Contoh seorang bapak, ini Pak Jaka saya lihat ada Pak Jaka, ada Pak Purnawi Maulana Rozak ya yang kelihatan di sini ya. Ya saya gini, seandainya bapak nih punya istri ya, mau kasih pesan apa mau disampaikan kepada istrinya. Ya, karena setiap hamba, setiap manusia yang akan meninggal dunia sungguh ingin menyampaikan pesan. Tapi kadang-kadang kan nggak kesampaian, Mbak ya. Banyak yang sudah wafat itu sebenarnya ingin menyampaikan kata-kata tapi sudah nggak sampai lagi. Maka cukup bayangkan kayak gini Bapak Ibu. Suatu hari nanti ketika Bapak Ibu akan meninggal dunia, kira-kira pesan apa yang mau disampaikan kepada pasangan? Pesan apa yang mau disampaikan kepada anak-anak? Pesan apa yang mau disampaikan kepada cucu? Maka contohnya gini contohnya, Pak Jaka seorang suami mau menyampaikan pesan sama istrinya, wahai istriku, ditulis Pak gitu Pak, wahai istriku tercinta gitu ya. Jika suatu hari nanti ayah bapak meninggal dunia, Meninggal. pesan saya satu apa? Pesan saya tolong doakan saya selalu semoga diampuni dosa-dosanya. Pesan untuk anak, wahai anak-anakku, jika suatu hari nanti ayah atau ibu meninggal dunia, pesan bapak, ibu, jangan sekali-kali meninggalkan sholat 5 waktu. Itu ditulis, Pak. Itu sangat berkesan sekali, Bapak Ibu, karena ada beberapa jamaah zafatur yang memang usianya sudah terbilang sudah sangat di atas lebih dari 60-70 tahun. Ada juga yang meninggal dunia karena sakit. Jadi ketika dilihat sama keluarganya, ternyata jamaah ini sempat menulis di situ dan itu justru jadi jalan hidayah untuk keluarganya. Ya, karena saat yang bersangkutan meninggal dunia nggak ada menyampaikan pesan-pesan kepada keluarganya, tapi ketika dibuka bukunya itu ada tulisan untuk istrinya, untuk anak-anaknya, untuk cucunya. Nah, gitu Pak ya. Ini jelas Pak ya di sini Pak ya. Insya Allah ditulis supaya sebagai jalan kita berhati-hati. Ya sebagaimana apa yang disampaikan oleh Nabi ketika Nabi menyampaikan tentang siapa orang yang paling cerdas itu. Orang cerdas itu bukan orang yang ahli matematika, bukan. Orang cerdas itu bukan orang yang sudah S1, S2 sampai S3, bukan. Tapi kata Nabi, orang yang cerdas itu adalah orang yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling banyak mempersiapkan untuk menghadapi kematian itu. Nah, salah satu bentuk kita mengingat kematian, mempersiapkan bekal untuk mendapati kematian yang Allah tentukan kepada kita, salah satunya adalah kita membuat pesan kematian ini supaya kita ingat bahwa waktu itu pasti semakin dekat. Gitu Bapak Ibu ya. Karena kita tidak ada yang tahu kapan waktu kita meninggal dunia. Maka kita jaga-jaga supaya pesan kita sampai kepada orang yang kita cintai. Nah itu Bapak Ibu ya. Nanti dibaca saja selebihnya Pak. Itu di buku ini lengkap semuanya. Lengkap semua, ada yang bisa dibaca, ada yang bisa diisi. Nah itu tadi ini diisi di Madinah Pak ya. Setelah ziarah. Ya, boleh di hotel, nanti dibantu sama pembimbing. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, nah ini penting Pak. Halaman 35 sampai 38. Halaman 35 sampai 38 diisi saat di Mekah. Ya Bapak Ibu ya. Diisi di mana? Saat ada di Mekah. Kalau nggak bisa nulis, yang penting ada komitmen, ya Allah, aku setelah umroh ini, aku mau meninggalkan kebiasaan pemarah saya sebagai seorang suami, pemarah saya sebagai seorang istri. Ini saya lihat ada suami yang ketawa nih, saya sebut pemarah, ketawa ya. Gitu Bu ya. Itu kan komitmen Pak ya. Dan itu semuanya tanda-tanda bagi umroh yang mabrur itu kan kayak gitu. Maka kita minta setelah umroh itu, ini yang warna merah Pak ya, warna merah. Hal-hal buruk apa saja yang akan Bapak Ibu tinggalkan setelah umroh. Nah ini artinya kita semua ini Bapak Ibu punya kejelekan Pak, punya keburukan. Tinggal kita berkomitmen setelah umroh ini, ya Allah bantu saya mau meninggalkan keburukan ini dalam diri saya. Nah itu dituliskan membuat kita semakin ingat dengan janji kita kepada Allah. Nah termasuk yang warna kuning ini Bapak Ibu, warna kuning ini apa? Hal-hal baik apa saja yang ingin kita lakukan setelah pulang dari umroh Bapak Ibu. Ini saya tanya yang namanya masih tulisan Galaxy A30 Pak. Galaxy A30. Assalamualaikum Pak. Galaxy A30.
Nah, kira-kira kebaikan apa Pak yang ingin Bapak lakukan sepulang dari umroh? Yang itu sebelum umroh belum dilakukan. Nah, itu harus dipersiapin Pak. Apa yang mau dilakukan? Ada apa Pak? Contohnya Pak. Yang setelah hal yang baik ya. Ya, hal yang baik Pak. Satu, contohnya apa Pak? Ya, kita melakukan apa kita kalau biasanya kita apa ada janji sama orang, Heeh. Ya, jangan diingkarin lagi. oh gitu, Masya Allah. Ya. Ya, benar Pak, ya, benar. Nah, itu coba dipikirkan mulai dari sekarang ya Bapak Ibu ya. Ya Bapak Ibu, hal-hal positif apa yang mau dilakukan? Kalau saya contohkan banyak Pak, contoh gini. Sepulang dari umroh, saya tidak akan melewati hari kecuali ada bacaan Al-Quran. Nah, itu contoh Pak, sebuah komitmen. Jadi setiap hari itu baca Al-Quran walaupun cuma 1 ayat, 2 ayat, 1 halaman, 2 halaman gitu ya. Tapi intinya saya sepulang dari umroh tidak mau meninggalkan hari kecuali ada bacaan Al-Quran. Contoh yang kedua apalagi Pak? Contoh yang kedua gini Pak. Bapak Ibu sepulang dari umroh, apalagi yang berangkat umrohnya bareng pasangan suami istri. Nah, itu lebih mantap itu Pak umrohnya ya. Umrohnya bareng suami dan istri. Bersepakatlah di tanah suci. Suamiku atau istriku sepulang dari umroh, kita punya target pokoknya seminggu sekali kita harus sedekah makanan kepada orang yang butuh makanan secara diam-diam. Nah, itu dilakukan seminggu sekali. Tidak mampu seminggu sekali, sebulan sekali Pak. Pokoknya sebulan sekali kita harus cari di lingkungan kita mana orang yang maaf Pak ya, dalam kondisi kekurangan atau yang kita sebut orang yang fakir dan miskin, kita akan berikan makanan pokok ya, kita kasih beras sekian kilo ini sebulan sekali. Nah, itu contoh Pak. Kebaikan-kebaikan yang mau dilakukan sebulan dari umroh. Maka dengan persiapan yang seperti ini Bapak Ibu, nanti insya Allah yang bisa membuat umroh Bapak Ibu semuanya semakin berkah, semakin diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jamaah umroh Zabatur pulang dari umroh nggak bertanya kira-kira umroh saya mabrur atau enggak ya. Jadi Bapak Ibu bisa menyimpulkan sendiri nanti. Ya, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini ditulis setelah ibadah umroh. Baik umroh yang pertama maupun umroh yang kedua. Atau bahkan nanti ada umroh yang ketiga jika ya khusus yang mengambil 13 hari. Biasanya bisa sampai 3 kali umroh itu Bapak Ibu. Ya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Sampai segini ya perjuangan teman-teman di Zabatur untuk menghadirkan kualitas umroh yang berkualitas nanti Bapak Ibu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, nah ini untuk controlling amal ibadah Bapak Ibu. Dilakukan kapan? Mulai dari H-7 Bapak Ibu diminta untuk mengevaluasi mandiri Pak. Contoh H-7 mulai hari ini. Contoh nih Pak, siapa nih? Ada Pak Heri Priyono ya. Saya contoh Pak ya, nyebut namanya Pak ya, maaf. Pak Heri Priyono, H-7 ditulis sholat fardunya berapa kali? Sholat fardunya, 5 kali, alhamdulillah. Conteng saja Pak, 5 kali. Atau mau pakai standar 5 sholat fardu 5 kali berjamaah di masjid, berjamaah 3 kali, tulis 3 kali. Jadi Bapak Ibu nanti bisa melihat kualitas ibadahnya naik atau turun atau datar saja. Contoh juga ada membaca Al-Quran. Hari ini dapat berapa? Dapat 3 lembar, tulis 3 lembar. Dapat 1 juz, tulis 1 juz. Jadi Bapak Ibu bisa mengevaluasi. Nah, ini dilakukan H-7 Pak, sebelum berangkat ya, 7 hari sebelum berangkat sudah dilakukan, dengan harapan nanti di Mekah itu, di Madinah, Bapak Ibu sudah terbiasa. Dan insya Allah saya yakin dan percaya Bapak Ibu sudah terbiasa semua. Ya, sudah terbiasa semua dan insya Allah siap untuk beribadah yang terbaik. Nah, ini Bapak Ibu ya, nanti contohnya ada, tenang saja Bapak Ibu, apa yang kami sampaikan ini nanti di-share juga di grup-grup yang sudah nanti Bapak Ibu ada di dalamnya. Jadi tinggal Bapak Ibu dibaca, tinggal diterapkan. Kalau kami minta silakan buka coba bukunya, luangkan waktu 2 menit 3 menit, insya Allah sudah selesai. Jadi insya Allah tidak. Poin 11 itu Ustaz. Ya, 11. Membaca sirah Nabi. Iya. Membaca sirah Nabi ini bisa juga seperti gini Pak. Kalau sekarang kan belajar kita mudah Pak ya. Bapak punya gadget, punya HP, punya laptop gitu ya. Tinggal boleh membaca sirah ini. Contohnya bisa juga dengan menonton sirah Nabi di YouTube Pak. Bapak buka YouTube. Ketik saja sejarah Nabi Muhammad SAW. Bapak tonton saja 2 menit, 5 menit, 10 menit, insya Allah dapat insight, dapat informasi. Bapak sudah termasuk membaca sirah Nabi. Gitu Pak ya.
Gitu. Jadi contoh Bapak Ibu ingin Ya, tahu terima tentang kasih Ustaz. sejarah Umar bin Khattab, ketik saja di YouTube sejarah Umar bin Khattab, disimak saja. Ya, kecuali Bapak Ibu yang hobi membaca gitu ya. Hobi membaca kayak saya ada buku Sirah Nabawiyah. Sirah Nabawiyah itu kalau ya baca memang agak berat, Pak. Apalagi berhadapan dengan huruf-huruf. Tapi kalau kita menyimak di YouTube kan lebih enak, Pak ya. Nah, gitu Pak ya boleh. Gitu Pak. Supaya apa? Ya salah satu yang disarankan itu sebelum berangkat banyak-banyak nonton tentang sejarah Nabi Muhammad dan sejarah para sahabat supaya nanti ketika ke sana itu Bapak Ibu, Masya Allah. Ya, salah satu contohnya gini Pak. Apalagi nanti insya Allah yang dari Madinah ke Madinah dulu baru ke Mekah. Nanti coba bayangkan Pak ya, Bapak kalau sudah menjatuhkan niat di Mikot, nanti kan naik bus Pak itu ya. Naik bus dari Madinah sampai Mekah kurang lebih 5, 6 sampai 7 jam. Gitu Pak ya. Ya kurang lebih 6 jam lah Pak ya. Nanti Bapak Ibu, Bapak Ibu perjalanan naik bus dari Madinah ke Mekah itu, Bapak Ibu merenunglah. Merenung, lihat ke kanan, lihat ke kiri di bus itu. Lihatlah dan bayangkan bagaimana dulu Nabi berjalan kaki. Wah, itu bisa netes air mata itu, Pak. Bisa netes air mata. Ya, lihat kanan kiri yang bebatuan, pasir, gurun, tidak ada pepohonan gitu ya, tidak ada air dan lain sebagainya. Bayangkan bagaimana dulu Nabi hijrah dari Mekah Madinah, dari Madinah ke Mekah berhari-hari, berbulan-bulan. Nah, itu cukup kita melihat, membayangkan kita bisa meneteskan air mata. Dan itu semakin lengkap kalau Bapak, Ibu sebelum berangkat ada kemauan untuk mempelajari sejarah Nabi Muhammad, baik membaca maupun nonton di YouTube, gitu Pak ya. Ya semoga nanti yang ditonton di YouTube-nya tontonan yang memang tepat sejarahnya, ya tepat sejarahnya. Makanya nanti insya Allah Bapak Ibu ada ziarah, ada city tour ya Pak ya, ada city tour ke Jabal Uhud nanti ya, melihat permakaman para sahabat Nabi dan lain sebagainya. Baik Bapak Ibu, yang terakhir ini Bapak Ibu. Nah, yang terakhir ini jurnal syukur Bapak Ibu. Nah, jurnal syukur ini dilakukan juga Bapak Ibu mulai H-7 berangkat, sebelum berangkat Pak. H-7 sudah dilakukan. Sederhananya Bapak Ibu, ditulis sebelum tidur Pak. Ya, Bapak Ibu diusahakan kalau bisa sebelum tidur, luangkan waktu 1, 2, 3 menit menulis apa yang Bapak syukuri hari ini. Apa yang Bapak syukuri 10 tahun terakhir ini. Apa yang Bapak syukuri 20 tahun terakhir ini. Dituliskan saja. Sampai nanti idealnya Bapak Ibu bisa sampai dapat 100 nikmat yang Bapak syukuri. Ya. Kalau saya contohkan gini Pak. Jadi bersyukurnya jangan bersyukur seperti umumnya Pak. Alhamdulillah terima kasih ya Allah aku sudah dikasih punya rumah. Bukan gitu saja Pak. Gitu Pak ya. Jadi dipanjangkan. Atau saya contohkan gini Pak ya. Seorang istri bersyukur, terima kasih ya Allah, sampai hari ini engkau sudah berikan hamba seorang suami. Walaupun suami hamba kadang-kadang malas membaca Al-Quran, tapi hamba tetap bersyukur kepadamu ya Allah. Bantu hamba bisa jadi jalan untuk dapat hidayah untuk suami saya. Nah itu dilengkapin gitu Pak. Contoh, Bapak Ibu bersyukur punya anak. Alhamdulillah terima kasih ya Allah, sampai hari ini engkau anugerahkan kepada kami 3 anak. Walaupun ada di antara 3 anak itu yang masih malas melaksanakan sholat, bantu kami ya Allah supaya anak kami taat kepadamu. Nah gitu Pak. Selengkap-lengkapnya Pak. Insya Allah walaupun dirasa agak berat di awal, lama-lama insya Allah bisa dilakukan dengan santai, dengan penuh hikmah, dan insya Allah Bapak Ibu nanti akan mendapatkan banyak kebaikan. Nah termasuk yang perlu ditulis di sini Bapak Ibu, sesuatu kejadian yang dulu Bapak Ibu tidak senang. Apa itu Pak contohnya Pak? Yang perlu disyukuri adalah sesuatu kejadian, sebuah kejadian yang dulu pernah Bapak Ibu lakukan, tapi Bapak Ibu nggak ridho dengan kejadian itu. Bahkan maaf mungkin ada yang menyalahkan orang lain. Ada nggak di sini Bapak Ibu yang mau bercerita pernah mendapati sesuatu kejadian yang nggak menyenangkan? Apa contohnya Pak? Apa? Contoh ya Pak ya. Contoh nih, contoh Pak. Ada yang pernah kehilangan motor enggak Pak? Ada yang pernah kehilangan motor? Atau kehilangan HP? Atau kehilangan sesuatu yang sangat kita senengin? Jadi hari ini syukuri Pak. Jatuh kayak gini. Terima kasih Allah, hamba bersyukur dulu pernah engkau takdirkan hamba
motor hamba dimaling oleh orang lain. Hari ini hamba bersyukur karena semuanya terjadi atas izin-Mu ya Allah. Maka hari ini hamba bersyukur. Dulu mungkin lupa bersyukur walaupun dulu Ya. pernah kejadian seperti itu. Disyukuri saja, Pak. Itu termasuk sesuatu Ya. yang tidak menyenangkan, hari ini kita syukuri. Ya, supaya insya Syukuri. Allah menjadi penyempurna, Pak ya, menjadi penyempurna bahwa kita ini hanya sebagai seorang hamba di sisi Allah, ya. Karena semuanya punya milik Allah. Kapan saja Allah mau mengambil, ya silakan diambil oleh Allah. Karena semuanya hanya titipan saja. Maka tidak ada pilihan kecuali kita hanya bisa bersyukur saja, ridho dengan semua ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu, sekian Bapak Ibu, itulah yang perlu bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Ya, belum terlalu malam, baru jam 21:10. Jadi kurang lebih begitu Pak, esensi pertemuan manasik online pada malam hari ini dalam rangka untuk kami menjelaskan tentang penerapan buku Umroh Mabrurah. Jadi selebihnya Bapak Ibu sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Ustadz Jalil, bagi Bapak Ibu yang belum punya buku ini, silakan langsung koordinasi dengan mitra tempat Bapak Ibu mendaftar. Kalaupun tidak, bisa yang sudah dibuat grupnya, boleh langsung nanti dibuat list saja yang belum punya buku, akan segera kita siapkan. Itu saja Bapak Ibu. Sementara ini saya kembalikan kepada Ustadz Jalil. Kalau ada yang mau ditanyakan, dipersilakan Bapak Ibu. Kita maksimalkan sampai jam 21.30 saja Pak ya. Kita siapkan 15 menit lagi supaya kita bisa istirahat ya Bapak Ibu. Sekian Bapak Ibu untuk sementara. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Fokus menyimak. Alhamdulillah tidak ada suara-suara bising yang mengganggu konsentrasi Bapak Ibu semuanya. Dan insya Allah Bapak Ibu, pertemuan yang seperti ini ke depan kita akan rutinkan Pak. Jadi salah satu untuk pembinaan para alumni Zapatur, nanti kita ngaji online Bapak Ibu ya. Nanti jadi insya Allah kita doakan bisa silaturahim terus ya Pak. Sekian, saya kembalikan kepada Ustadz Jalil. Nanti Ustadz Jalil juga mungkin ada banyak informasi ya Pak yang perlu disampaikan. Karena Ustadz Jalil ini juga insya Allah jadi pembimbing spesial nanti Umroh plus Turki. Masya Allah ya. Insya Allah. Mana jamaahnya Ustadz Jalil ada di sini? Masya Allah ada itu banyak ya. Silakan Ustadz Jalil. Silakan Ustadz. Baik, Ustaz, alhamdulillah jazakumullah khair pada Ustaz Andi Basuherman yang telah menyampaikan materi tentang spiritual journey. Insya Allah hari ini menjadi panduan bagi Bapak Ibu semuanya agar memudahkan seperti kata Ustaz Andi tadi, kalau bisa semua amal ibadah itu di janji-janji kita itu dicatatkan agar ketika kita sudah lama setahun kemudian dilihat buku tuh, aku pernah loh menyatakan di buku ini bahwasanya aku punya komitmen loh setiap tahunnya, setiap harinya aku mau sholat 5 waktu di masjid. Oh, aku pernah janji depan Ka'bah bahwasanya ya Allah sehatkan aku dan mudah-mudahan dengan kesehatan aku ini aku bisa berbuat lebih banyak lagi amal ibadah yang bisa aku lakukan. Itu Bapak Ibu sekalian. Intinya menjadi motivasi dan membuat semangat Bapak Ibu sekalian dalam melakukan ibadah-ibadah berikutnya. Alhamdulillah, nanti ini efeknya sebenarnya diberi buku ini, efeknya itu ada setelah kepulangan Bapak Ibu sekalian. Nanti menjadi suatu ya itu. Baik Bapak Ibu sekalian, insya Allah sekedar informasi bahwasanya untuk yang tanggal 6 November ada sini, yang 6 November ada ya. Untuk 6 November itu saya seperti yang kita sampaikan kemarin bahwasanya rute kita itu Palembang Jeddah. Jadi Palembang Jeddah itu kita melakukan umroh duluan untuk yang 13 hari naik Citylink. Palembang Jeddah. Jadi siapkanlah bagasi, semua koper, kain ihram itu dipakai di Jeddah. Nanti maksud saya itu kecil atau kabin. Ya Bapak Ibu, itu yang Jeddah. Di koper kabin. 6 November ya, itu di koper kabin. Jadi disiapkan di koper kabin. Yang ibu-ibu juga boleh nanti pakai yang namanya pakaian ihram. Kalau mau pakai langsung dari rumah juga boleh.
Kalau nanti mau berganti juga di Bandara Jeddah juga boleh untuk pakai ibu-ibu. Yang jelas umroh pertama itu untuk ibu-ibu kita memakai pakaian putih-putih ya Bu ya. Insyaallah sama sana ya. Nanti setelah sampai ke Jeddah kita selama 6 hari di sana. Insyaallah baru ke hari ke-7 kita akan melaksanakan ke Madinah. Baliknya dari Madinah ke Palembang. Itu rute perjalanan untuk yang di tanggal 6 November. Insyaallah. 6 November ke Jeddah. Mekah dulu. Kita ke Mekah dulu yang untuk 6 November mudah-mudahan. Dan untuk yang tanggal 14 November, tanggal Ya. tanggal 12 Ustaz. Tanggal 12. Ya nanti. Nah, itu yang 9 hari dulu Pak ya. Yang 9 hari itu yang dari Palembang, insyaallah di tanggal 28 itu ada. Itu semuanya ke Madinah dulu. Yang 9 hari naik Lion. Coba Pak itu. Yang 9 hari naik Lion itu Palembang Madinah. Baliknya Jeddah Palembang. Jadi untuk yang pakaian kain ihram tadi cukup untuk yang 13 hari naik Citylink di tanggal 6 November kalau yang tadi disiapkan itu. Tapi untuk yang 9 hari yang naik Lion itu semuanya kain ihram masukkan dalam koper besar. Nah, untuk yang plus Turki seperti yang saya sampaikan di grup itu nanti dari Palembang itu ke Jakarta. Yang tanggal 9 November ya Bapak Ibu. 9 November Palembang ke Jakarta. Dari Jakarta itu kita ke Jeddah. Nah, dari Jeddah kita baru ke Istanbul. Setelah sama berapa hari, 3 hari 2 malam di Turki, insyaallah dari Turki Istanbul kita akan langsung ke Madinah. Dari Madinah langsung ke Mekah, baru Mekah, dari Mekah ke Jeddah. Nah, dari Jeddah ini kita langsung ke CGK, tidak lagi mampir ke Turki karena kita naik maskapainya Arab Saudi. Jadi kita dari Jeddah langsung balik ke Jakarta, insyaallah di tanggal 20. Tuh. Dari Jakarta langsung balik ke Palembang, insyaallah. Itu yang untuk yang umroh plus Turki. Untuk yang Garuda di tanggal 20. Garuda tanggal 20, yang 12 hari, itu rutenya Bapak Ibu. Ya nanti sayang. Yang 12 hari Garuda, itu Palembang, Jakarta, kalau misalnya dari Palembang. Dari Jakarta, CGK, Terminal 3, itu ke Jeddah. Nah, dari Jeddah, kita akan melakukan perjalanan naik bus ke Madinah. Madinah dulu. Jadi ke Madinah kurang lebih dari Jeddah ke Madinah itu kurang lebih 6 jam. Mantap. Mantap ya itu. Siap. Mohon maaf ini anak bujang belum tidur. Nanti ajaklah ke Turki. dari Jeddah, dari Jeddah ke Madinah, dari Madinah ke Mekah juga seperti biasa. Tadi pulangnya kita ke CGK. Jadi rutenya pakai Jeddah. Itu. Yang Lion Bandara itu Jeddah. kalau informasi sekarang kemungkinan masih rutenya Palembang Madinah Jeddah CGK Jakarta Madinah Jeddah Jakarta. Nanti ada informasi berikutnya karena ini rata-rata banyak dari Pangkal Pinang dan Jambi. Nah, ada yang tanggal 20 November grup Lion ikut. Insyaallah itu yang Garuda
Ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Itu sekedar informasi untuk penerbangan kita. Nanti insya Allah dalam waktu dekat kami akan kirimkan informasinya ke grup. Assalamualaikum, nanya Pak Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, yang tanggal 8 itu berangkatnya dari dari Palembang ke Madinah. Nah, itu kalau untuk pakaian ihramnya dari Palembang atau kita dari mana pakai ihramnya? Tanggal berapa tadi? Yang tanggal 28. Tanggal 28 itu Palembang Madinah. Jadi kita kain ihramnya masuk ke koper besar, masuk bagasi karena tidak umroh. Oh, itu Yang dulu. langsung umroh itu yang cuman untuk di tanggal 6 November saja. Yang melakukan umroh dulu ke Mekah. Kita ke hotel dulu Ustadz ya. Berarti datang 28 itu ke hotel dulu Pak, itu Ustadz ya? Iya, ke Madinah dulu. Ayo ngomongin tanggal 6. Yang tanggal 12 November Ustadz. Keberangkatan Kalau di bandara, pakai itu dulu apa Pak gantinya di bandara? 12 November itu 12 hari. Nanti pakainya di bandara atau ihram pakai ihram dulu? Kalau untuk yang saya ulang ya, kalau untuk yang 6 November itu ngambil mikot di Jeddah. Itu khusus yang untuk tanggal 6 November saja. Di tanggal itu insya Allah nggak usah pakai kain ihram. Dan mikotnya langsung ganti mikotnya di Jeddah di bandara. Ustad, izin Tad. Ya. Halo. Ya, Ya, Assalamualaikum Ustad. ya, Pak. Yang tanggal 6 itu ganti ihramnya di Jeddah. Dipakainya Ya. di Bandara itu ada. Ya, karena kita ngambil mikotnya itu di Jeddah pasti Pak Haji. Nanti bisa ngambil mikot ganti ihramnya di Jeddah. Tapi kalau misalnya kita mau, mohon maaf nih ya, kalau misalnya mau ngambil mikotnya di Ya'lamlam, tergantung masing-masing ya. Di Ya'lamlam, kalau misalnya mereka mau ke Ya'lamlam, itu otomatis ambil pakaian ihramnya itu dari Bandara Palembang. Izin Tad. Maksud kami gini Tad. Supaya keseragaman lah. Karena ini kan kita tim. Gimana biar bagusnya? Bagusnya makanya kita siapkan seluruh jemaah yang tanggal 6 itu agar menyiap bagasi di dalam kabin. Koper kecil. Jadi berempat. Ranselnya. Jadi semua jemaah diarahkan ngambil mikotnya itu semuanya di Jeddah saja. Lebih aman, lebih kondusif. Oh iya sudah. Ganti di bandara Pak. Berarti di bandara ganti. Ya, di bandara saja. Iyalah, di bandara. Untuk yang 12 November itu 12 hari, insya Allah itu Palembang Madinah. Ya ke Madinah dulu, Pak Haji. Tanggal 12 November. Ustadz, izin. Ya. Ya untuk tanggal 14 Ustaz. Ini 14 sudah. 14 November. Ustadz yang 14 November. Ke Madinah dulu. Madinah ya. Madinah. Ingat Pak ya, Madinah ya. kalau yang 9 hari itu semuanya ke Madinah. 9 hari. Mau berkah, atau mau apa, intinya semuanya ke Madinah dulu. Kalau yang untuk tanggal 6, khusus tanggal 6, yang berangkat tanggal 6, itunya ke Jeddah dulu, jadi umroh dulu. Itu, jadi mungkin harapannya kain ihram semuanya dimasukkan ke dalam khusus tanggal 6. Untuk yang Citylink tanggal 12, itu Palembang Madinah. Jadi kain ihramnya cukup di dalam bagasi besar. Insyaallah. Sudah lagi. Kalau misalnya nanti kalau ada pertanyaan berikutnya kita tanyakan di grupnya masing-masing. Marilah kita tutup pertemuan kita hari ini. Soalnya ada di Mekah gitu ya. Ini di Madinah ya. Yang dari Palembang ke Madinah. Ya kan Pak? Dari Madinah ke dari Palembang ke Madinah.
dulu pertemuan kita pada malam hari ini dengan melapaskan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.